Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 25 Oktober 2023 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi analisa kemarin masih sama seperti analisa di hari Senin, yang dimana saya perkirakan harga itu akan bisa turun dulu menjemput area demand yang ada di kotak biru di sini, yang dimana harga terendahnya adalah di 1950. Dan apa yang terjadi kemarin malam jam 7 malam itu harga turun sampai ke 1953, yang dimana harga itu masuk ke dalam zona demand dan kemudian harga sudah mental naik. Jadi mungkin di sini ada nggak teman-teman yang open posisi buy di kotak area zona demand yang ada di sini? Di sini range-nya untuk zona demand adalah dari 1950 sampai ke 1955. Jadi range area demand-nya adalah seperti ini. Dan ketika harga masuk sampai ke area zona demand, harga kemudian terbang sampai ke 1977. Dan misalnya jika ada yang teman-teman open di 1955 dengan stop loss di 1945, teman-teman kemarin sudah mendapatkan profit sebesar maksimal yaitu 222 pip. Dan itu profitnya lumayan besar, mengingat market yang sedang sideways saat ini, teman-teman bisa mendapatkan profit untuk ambil posisi buy. Jadi selamat bagi teman-teman semua yang sudah sempat ambil posisi buy ketika harga itu sempat masuk sampai ke area zona demand dan kemudian sudah terbang lagi. Dan kemarin saya ada baca di komentar YouTube ya, banyak yang bilang ada gap di sekitaran sini, tapi di sini saya nggak lihat ada gap sih sebenarnya ya, kecuali history yang kayak kemarin yang pada saat berita perang itu ya, yang ada di sini. Di sini hampir bisa dibilang 70-80% broker itu ada gap di XAU/USD kemarin di sini. Ini gapnya cukup lebar. Kalau kemarin saya rasa nggak ada gap sih sebenarnya ya. Ya, dan jika pun ada gap, saya rasa gapnya nggak begitu besar sebenarnya ya. Seharusnya nggak ada gap yang terlalu besar. Mungkin hanya sebesar ya 2-5 dolar lah. Mungkin dari 1980 sampai 1975 gitu misalnya, itu 5 dolar besar gapnya. Kemungkinan seperti itu ya. Karena saya lihat di beberapa broker itu nggak ada gapnya, contohnya kayak di sini nggak ada gap gitu kan, seperti itu. Dan sekarang kalau kita lihat juga dari hasil berita semalam, yang dimana berita tentang manufacturing dan services PMI itu hasilnya bagus untuk indeks dolar, yang dimana hasilnya ternyata mengejutkan. Untuk dari segi manufacturing PMI sendiri naik dari 49,8 menjadi 50. Sedangkan dari segi services PMI naik dari 50,1 ke 50,9. Jadi kedua data ini berhasil mengalahkan data sebelumnya dan lebih tinggi dari angka perkiraan. Yang dimana itu sebenarnya bagus buat USD dan itu mendorong XAU/USD bergerak turun seharusnya. Tapi apa yang terjadi kemarin pada saat jam berita ini keluar, jam sekitaran 9.45 atau 8.45 tergantung waktu teman-teman, harga itu sempat turun, kemudian naik lagi, kemudian bergerak sideways, dan kemudian bergerak naik lagi. Nah sekarang kenapa kalau dilihat pergerakan XAU/USD ini cenderung flat? Karena kalau berdasarkan seperti yang sudah saya katakan kemarin, faktor penggerak utama dari XAU/USD saat ini adalah ketegangan yang ada di Timur Tengah. Ketika ketegangan di Timur Tengah itu mulai mereda, ya walaupun konflik itu masih ada ya,
Tapi kan secara tensinya itu sudah mulai mereda, sudah tidak ada berita heboh lagi sampai saat ini. Jadi otomatis pergerakan XAUUSD cenderung flat. Orang-orang itu ada yang sudah keluar, ya para trader dan para institusi itu sudah ada yang keluar. Bahkan hampir mungkin bisa dibilang 50% trader itu sudah mulai keluar dari XAUUSD dan menunggu bagaimana selanjutnya. Karena kalau kita lihat berdasarkan data dari volatility index atau VIX itu menurun. Karena kalau kita lihat VIX itu tertinggi pada hari Senin kemarin, cukup tinggi sampai ke angka 23 sebelum akhirnya sekarang turun sampai ke 18. Jadi kalau berdasarkan data dari VIX di sini, itu dari segi volatilitasnya itu sudah mulai berkurang. Dan apakah permintaan dari safe haven XAUUSD itu masih ada? Saya rasa masih, karena harga itu masih cukup tinggi, berada di atas 1950. Masih cukup tinggi di atas zona demand di sini dan juga di atas 1940. Dan juga otomatis karena harga itu berhenti di 1272 Fibonacci Daily Extension yang ada di 1993 dan juga di 1985, saya rasa penurunan itu diperlukan. Dan apakah sekarang harga itu bisa membuat koreksi? Saya rasa agak sulit ya, karena kalau kita lihat kemarin pergerakan harga dari XAUUSD membuat candle seperti ini. Dia membuat ekor bawah yang cukup panjang, tapi dengan ekor atas yang cukup pendek. Dengan body yang bisa dibilang cukup kecil. Jadi kalau berdasarkan pengertian candlenya di sini, jadi kemarin itu XAUUSD masih diminati oleh karangan trader, walaupun bisa saya katakan para trader besar dan juga para institusi itu sudah mulai keluar dari market XAUUSD dan mulai beralih ke mata uang seperti biasa. Jadi teman-teman yang trading di mata uang ataupun di currency yang lain itu kemungkinan akan mulai ada pergerakan pada minggu ini ya. Dan ketika para trader besar itu mulai pindah dari XAUUSD ke currency, maka saya rasa pergerakan XAUUSD akan cenderung flat, terutama dari 1995 sampai ke 1963. Karena kalau kita lihat berdasarkan candle time frame besar yaitu H4, 1995 tidak ada candle close di atas 1995 dan tidak ada candle close di bawah 1963. Jadi otomatis range pergerakannya kemungkinan akan sebesar ini. Apakah kita bisa open posisi pada hari ini? Kalau kita lihat pada hari ini tanggal 25 secara berita nanti malam, kita hanya ada satu berita mengenai new home sales, yang dimana untuk new home sales sendiri diperkirakan akan mengalami kenaikan sedikit ya, dari 675 menjadi 678. Ini sih sebenarnya bagus untuk USD, tapi sekali lagi bisa saja bagusnya USD itu tidak membuat XAUUSD bergerak turun. Karena sekali lagi faktor penggerak utamanya adalah ketegangan yang ada di jalur Gaza itu sendiri. Kita harus tahu faktor utama penggerakan XAUUSD selama 1 minggu ataupun 2 minggu terakhir. Karena kalau kita lihat dari candle weekly itu besar banget ya. Candle weekly ini sangat besar sekali. Jadi otomatis selama 2 minggu terakhir faktor pergerakan utamanya adalah ataupun faktor penggeraknya adalah pure dari ketegangan yang ada di Timur Tengah. Jadi walaupun XAUUSD ini flat dan juga walaupun indeks dolar itu bergerak naik, kemungkinan XAUUSD akan bisa segini-gini aja. Ya.
Jika teman-teman ingin open trading pada hari ini dengan kondisi harga sekarang itu berada di tengah-tengah, yaitu di 1974, saya rasa agak sulit untuk open hari ini. Karena harga itu sudah mental dari 1955 dan pantulan dari 1955 itu tidak sampai ke 1985. Per video sekarang saya buat ya. Tapi bisa saja nanti mungkin di siang hari ataupun di sore hari ataupun di malam hari harga itu bisa saja seperti ini. Ya, bisa saja seperti itu. Dan ketika sudah seperti ini, ya sudah teman-teman sabar aja, wait and see saja dulu. Kalau dilihat apakah kita bisa open sell ketika harga itu masuk ke area 1993 sampai di 1985. Ya, kalau teman-teman mau nekat open posisi sell silahkan. Ya, dengan harapan teman-teman harga itu bisa turun sampai di 1963. Kalau mau open posisi sell di daerah resisten ini dengan target sampai di 1963, stop loss teman-teman mau tidak mau adalah di 2001 atau di 2002. Kalau tidak mau terlalu lebar stop lossnya, ya sudah taruh stop loss beda lagi sedikit dari high tertinggi yang ada di sini. Kalau dilihat high tertinggi di sini kan di harga berapa ini ya? Sebentar. Yaitu di harga 1997,23. Jadi teman-teman bisa taruh stop lossnya itu mau tidak mau di 1998 atau di 1999. Ya. Memang sih di sini kita ada yang namanya zona area supply baru di sekitaran area 1993. Kalau mau open posisi sell di sini, stop loss-nya berarti harus di luar zona supply-nya, yaitu di 1999. Kalau tidak mau, ya sudah tidak apa-apa. Karena sekali lagi pergerakannya itu masih bullish, ya kan? Pergerakan overall masih bullish banget, tetapi selama 2 hari ke belakang market itu cenderung tidak bergerak kemana-mana, hanya ranging dari 1963 sampai di 1993. Dan lagi satu, jika teman-teman berpandangan bahwa harga ini sudah membuat yang namanya new lower low, dimana teman-teman kan pasti seperti ini ya, harga bergerak seperti ini, kemudian naik, kemudian dia buat new lower low dari sini. Apakah harga itu akan bisa membuat lower low lagi lebih rendah? Ya, saya rasa agak sulit. Karena walaupun harga itu membuat lower low dari ini, ya, dari 1963 di sini, saya rasa harga untuk bisa membuat penurunan sampai di 1940 agak susah. Ini kita mengesampingkan tidak ada berita dari Timur Tengah ya. Tapi misalnya jika ada berita di Timur Tengah yang menyatakan bahwa akan ada gencatan senjata ataupun akan ada yang namanya cooling down atau apapun bahasanya yang mereda situasi saat ini, ya sudah, otomatis permintaan dari aset safe haven berkurang dan juga otomatis XAUUSD sudah tidak diminati lagi oleh para trader. Oleh karena itu penurunannya kemungkinan bisa sampai di 1940. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Per video sekarang saya buat, saya tidak bisa merekomendasikan untuk open posisi buy sekarang. Karena harga berada di tengah-tengah. Dan jika harga itu bisa turun sampai ke 1955 lagi, agak sulit harga itu bisa membuat kenaikan. Karena demand di 1955 ini sudah tidak fresh dan sudah tidak bagus lagi untuk dijadikan area entry buy. Oke, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.